Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita sudah sampai materi DNS server, master dan slave teman-teman. Nah, untuk materi pertama yaitu konsep slave DNS server. Nah, jadi seperti ini. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi autoritatif DNS yang dimana pada server 1 ini kita jadikan sebagai lokal DNS servernya, dan pada server 4 ini, server 3 ini kita jadikan web server teman-teman. Nah, pada konfigurasi autoritatif kan kita menggunakan tipe yang master teman-teman, dimana tipe master ini merupakan DNS utama yang nyala atau aktif, dan kita nanti akan membuat lokal DNS lagi di server 2 Ubuntu dan akan kita jadikan slave atau backup dari DNS master tersebut teman-teman. Jadi kita lanjutkan saja materi selanjutnya. Baik, kita sudah masuk materi yang kedua yaitu konfigurasi master DNS server teman-teman. Nah, jadi pada autoritatif konfigurasi sebelumnya kita kan sudah melakukan konfigurasi pada server 1 Debian. Nah, kita harus melakukan konfigurasi tambahan agar kita dapat menambahkan DNS server slave teman-teman. Nah, langsung saja kita buka pada server 1 Debian. Di sini saya masuk dalam root terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke dalam cd/etc/bind teman-teman, kita bisa enter. Lalu kita masuk dalam nano name.local.conf teman-teman, kita enter. Maaf teman-teman, salah. Nah, di sini kita ls terlebih dahulu saja. Saya hilangkan ini dan kita masuk ke dalam nano name.local.conf.local teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini kita tambahkan pada forward di sini kita bisa enter, lalu kita tab, kita tambahkan allow transfer teman-teman, dimana ini kita akan mendefinisikan atau mentransfer lokal DNS ini ke Ubuntu teman-teman, Ubuntu server. Jadi ketika server 1 ini mati, maka akan otomatis berpindah ke Ubuntu server tersebut teman-teman. Lokal DNS-nya akan keganti ke master slave. Nah, ini saya memasukkan 10.10.3 dimana ini IP dari Ubuntu servernya teman-teman. Nah, pada reverse zone-nya kita tambahkan konfigurasi seperti itu juga. Kita bisa enter, kita tab, lalu allow transfer. Kita bisa ketikkan, kita masukkan kurung kurawal, kita spasi, lalu kita masukkan IP-nya. Kita jangan lupa titik koma, kita spasi lagi, dan di belakang kurung kurawal kita kasih titik koma teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa Ctrl XY, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita cek konfigurasinya apakah ada error dengan name strip check conf teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini tidak ada error teman-teman. Kita lanjutkan untuk konfigurasi selanjutnya, itu kita akan melakukan konfigurasi di nano db.yohan teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini sebelum kita melakukan konfigurasi, alangkah baiknya kita ganti saja menjadi 6 serial numbernya, dimana setiap kita melakukan konfigurasi kita harus mengganti serial number tersebut teman-teman. Lalu di sini kita masukkan saja, kita membuat ns2 dengan perintah add, kita samakan in tab, kita ns, kita tab lagi, lalu kita ns2.yohan.com teman-teman. Nah, di sini kita akan mendefinisikan ns2 ini ke server Ubuntu teman-teman. Jadi kita ns2 tab in tab a, lalu kita tab, kita masukkan IP dari Ubuntu servernya teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa Ctrl XY, lalu kita enter. Nah, di sini kita
melakukan konfigurasi pada db.10 dengan masuk nano db.10 teman-teman. Kita bisa enter. Nah di sini kita ganti terlebih dahulu serial numbernya. Nah di sini jika sudah, kita tambahkan di bawah ini yaitu 3, dimana 3 itu IP belakang dari IP Ubuntu server teman-teman. Kita tab, lalu kita in atau internet, tab lagi, kita masukkan pointer yaitu ptr, tab kita masukkan yaitu ns2.yohan.com teman-teman. Jika sudah, kita bisa kontrol XY lalu kita enter. Nah di sini kita cek terlebih dahulu konfigurasinya apakah ada yang salah, yaitu dengan cara name check zone yohan.com spasi db.yohan teman-teman. Ini untuk mengecek konfigurasi db.yohan, kita bisa enter. Nah di sini sudah oke teman-teman, sudah berhasil. Nah di sini selanjutnya kita cek yang db.10 dengan perintah name strip check zone, terus kita masukkan IP-nya 10.10.10.in address .arpa lalu db10 teman-teman. Kita bisa enter. Nah di sini sudah berhasil juga teman-teman. Lalu kita restart pin 9 nya dengan perintah sistem ctl restart pin 9. Lalu kita bisa enter saja. Oh maaf, ini ada kesalahan dalam perintah, seharusnya tidak pakai spasi teman-teman. Kita bisa enter. Nah di sini konfigurasinya sudah selesai teman-teman. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Baik, kita sudah masuk materi yang ketiga yaitu konfigurasi Slave DNS server. Nah di sini kita langsung saja buka server Ubuntu-nya. Lalu teman-teman bisa melakukan install pin9 terlebih dahulu dengan perintah apt install pin9 teman-teman. Kita bisa enter. Nah di sini jika sudah seperti ini, sudah berhasil, lalu kita masuk ke dalam cd /etc/pin teman-teman. Kita bisa enter. Nah di sini kita ls, kita masuk ke dalam nano name.conf.local teman-teman. Lalu kita melakukan konfigurasi forward zone-nya dengan zone, lalu petik 2 kita masukkan nama domainnya. Lalu jangan lupa di sini tambahkan kurung kurawal 2, kurung tutup dan buka kurawal. Lalu kita bisa enter. Di sini kita tambahkan tab-nya yaitu slave, karena di sini kita akan membuat tab slave teman-teman. Kita bisa enter, kita tab, lalu kita membuat file dan kita tambahkan yaitu db.yohan teman-teman. Lalu kita tambahkan titik koma di belakang, lalu kita tambahkan mastersnya yaitu saya lihat terlebih dulu konfigurasinya dengan menambahkan master seperti ini teman-teman. Kita bisa kurung kurawal buka tutup, kita spasi lalu IP dari Debian server satunya, yaitu karena ini merupakan lokal DNS masternya teman-teman. Kita tambahkan titik koma di belakang, jangan lupa. Lalu kita tambahkan konfigurasi reverse zone-nya teman-teman. Sama konfigurasinya, masukkan nama domain, lalu kita tambahkan kurung kurawal buka tutup, lalu kita tambahkan type-nya yaitu slave, kita titik koma, lalu tambahkan filenya teman-teman. Kita tab file, lalu db.10, kita tambahkan titik koma di belakangnya, lalu tambahkan yaitu mastersnya yaitu IP dari Debian servernya. Lalu kita tambahkan titik koma, spasi, lalu kita tambahkan titik koma di akhir, kita bisa titik koma. Nah, kenapa saya pada file tidak mendefinisikan di
/etc/bind teman-teman, karena di sini filenya akan disimpan di /var/set/bind teman-teman, tidak di /etc/bind teman-teman. Jika sudah, kita kontrol XY dan enter. Nah, kita pastikan tidak ada error dengan name check conf teman-teman. Kita bisa enter. Oh ya, maaf teman-teman, ini terjadi error karena saya salah melakukan konfigurasi. Saya di sini masuk lagi ke dalam nanoname.conf.local. Nah, di sini saya salah melakukan konfigurasi. Seharusnya di sini yaitu IP-nya dengan 10.10.10.in address lalu .arpa. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita kontrol XY, kita enter. Nah, di sini kita melakukan cek apakah ada error atau tidak. Kita cek conf teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Nah, kan pada video kan pada Ubuntu server ini kita belum membuat file db.yuhan db.10. Nah, apakah kita perlu membuatnya? Sebenarnya tidak, karena pada Debian server 1 ini sudah mentransfer file tersebut ke Ubuntu servernya teman-teman. Nah, karena kedua konfigurasi ini akan disimpan di ls/var/set dan /bin teman-teman, kita coba cek terlebih dahulu. Nah, cara mengeceknya yaitu ls/var/set/bin teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini belum ada teman-teman. Kita agar muncul, kita lakukan sistem ctl restart bind 9 teman-teman, kita bisa enter. Lalu kita ls lagi, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ada db.10 dan db.yuhan-nya teman-teman. Baik, kita masuk materi yang keempat, yaitu pengujian master slave DNS server. Nah, di sini setelah kita melakukan semua konfigurasi, kita akan mencoba menguji DNS servernya di Ubuntu client teman-teman. Teman-teman bisa buka Ubuntu client, lalu sebelum itu teman-teman lakukan konfigurasi resolve terlebih dahulu dengan perintah sudo nano/etc/resolve.conf teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan password root. Nah, di sini kita jadikan komen saja, lalu kita tambahkan yaitu IP dari kita di sini tambahkan IP dari kita name server, lalu kita tambahkan IP dari lokal DNS-nya yaitu DNS master dan slave teman-teman. Kita tambahkan yaitu 10.10.10.2 dan name server 10.10.10.3 teman-teman, dimana name server 10.10.2 ini milik lokal DNS server master dan name server 10.10.10.3 ini IP dari lokal DNS lokal DNS slave-nya teman-teman. Kita bisa kontrol XY, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa lakukan dengan perintah dig lalu nama dari domain kita teman-teman, kita ketikkan lalu kita enter. Nah, di sini sudah terbaca teman-teman, di mana ada NS1 10.10.2 ini merupakan masternya dan NS2 10.10.3 itu merupakan slave-nya teman-teman. Baik, kita sekarang masuk materi yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver permanen pada Ubuntu client. Nah, di sini ketika kita melakukan konfigurasi resolve untuk DNS server ini, kan kita tadi sudah melakukan konfigurasi resolve. Nah, ketika kita coba mematikan virtual machine atau enggak, kita coba mematikan wired connection-nya ini sebentar. Nah, di sini kita matikan, lalu kita dinyalakan lagi, kita coba apakah reset atau tidak. Nah,
ini masih tidak terisi teman-teman, tapi ketika virtual machine ini mati, maka resolver ini akan hilang teman-teman, atau tersisa hanya name server 127.0.0.53 ini teman-teman. Nah, kita akan lakukan bagaimana agar permanen ketika virtual machine kita mati atau kita reboot tidak hilang teman-teman. Caranya kita bisa masuk ke dalam router, lalu kita masuk ke dalam nano etc/dhcp/dhcpd.conf teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita cari yang option domain name server ini teman-teman. Kita di sini bisa ganti dengan IP dari lokal DNS server kita teman-teman, yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.10.3 teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa kontrol XY, kita enter. Dan di sini kita coba restart dengan perintah sistem. Kita di sini coba restart dengan sistem ctl restart isc dhcp server, kita enter. Oh maaf, ada konfigurasi yang salah. Di sini saya tidak memakai tanda koma teman-teman, kita pakai koma, lalu kita bisa kontrol XY, kita enter. Di sini kita restart sistem DHCP-nya terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Nah, setelah melakukan konfigurasi atau menambahkan IP dari DNS servernya, lokal DNS server, kita sekarang coba di pada Ubuntu client kita akan coba melakukan request IP ulang teman-teman. Kita matikan, lalu kita nyalakan lagi. Kita coba, kita di sini coba cek IP address. Di sini IP-nya sudah mendapat, yaitu 172.16.1.10 teman-teman. Di sini kita coba cek konfigurasi resolve-nya teman-teman. Kita masuk menggunakan resolve. Nah, di sini sudah berhasil reset teman-teman, karena pada sebelumnya tidak melakukan resolver lokal DNS-nya teman-teman. Nah, di sini kita coba Ctrl X, lalu di sini kita coba dik yohan.com teman-teman. Kita coba enter. Nah, di sini akan langsung muncul 10.10.4, yaitu dimana ini merupakan web servernya. Nah, di sini dari DHCP-nya langsung menggunakan fungsinya, yaitu dimana lokal DNS servernya tidak akan muncul, melainkan akan langsung memberi jawaban ke Ubuntu, ke klien tersebut teman-teman. Jadi mungkin sekian dari materi hari ini, saya akhiri. Sampai jumpa pada materi selanjutnya teman-teman.